Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Nah, untuk memimpin doanya, silakan kepada Saldi. Ibu minta untuk pimpin doanya ya. Silakan Saldi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Amin. Berdoa selesai. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih kabar kalian semua. Nah, gimana kabarnya semua, Nak? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Sehat semua kan? Sehat, Bu. Oke. Nah, sekarang apa sudah masuk semuanya ya? Kita udah masuk ke kelas virtual kita semuanya nih. Ulfa ada. Sudah ya? Indah, Sarah, Putri, Ical, Ria Adinda, Suci Rahma, Windy, Saldi, Naya, Nisa. Oke, Ical udah semua ya. Alhamdulillah udah semua masuk. Nah, Ibu nanti akan mengirimkan juga link presensinya ke grup WA kita ya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa mengisi link tersebut dan mengirimnya kembali. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Ya. Nah, jadi tujuan dari layanan kita hari ini, Ibu akan sampaikan bahwa Ibu akan memberikan materi tentang dalam mematuhi tata tertib sekolah. Nah, tujuan umumnya supaya kalian bisa mengembangkan diri kalian secara optimal dan kalian bisa meminimalisir hambatan-hambatan saat dalam belajar. Oke, tujuan khususnya supaya nanti kalian bisa menyimpulkan pengertian dari disiplin tata tertib sekolah. Dan kalian juga diharapkan dapat menemukan macam-macam disiplin, terus dapat menganalisis perilaku disiplin, dan kalian juga nantinya diharapkan bisa merencanakan dan berupaya ke depannya menjadikan diri kalian itu diri yang disiplin, seperti itu. Baik, apakah kalian sudah paham? Sudah. Paham, Bu. Oke, jadi pada kegiatan kita selanjutnya, nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah. Dan Ibu juga akan memberikan sebuah proyek yang akan kalian selesaikan nantinya ya. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana caranya. Nah, itu Ibu berharap kalian bisa mendengarkan dengan baik penjelasan Ibu nantinya, fokus dalam mengikuti pelayanan kita hari ini, dan kalian Ibu harapkan bisa memahami dan menerapkan materi kita hari ini. Ya, setuju? Setuju. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Materi kita minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada? Ada. Oh ya, Tiara ya. Silakan Tiara, tentang apa Tiara? Merubah insecure menjadi bersyukur. Iya, betul sekali, tepat sekali ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu semua juga masih ingat materi minggu lalu ya. Nah, itu judul materi kita minggu lalu. Siapa yang bisa untuk menjelaskan sedikit saja tentang materi kita minggu lalu, Nak? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa? Oh, Ulfa ya. Silakan Ulfa. Ada 4 trik merubah insecure menjadi bersyukur. Adapun kekurangan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, patut kita mensyukurinya. Pertama, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kedua, meningkatkan bakat. Ketiga, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Iya, bagus sekali penjelasan dari Ulfa. Terima kasih Ulfa. Masih ingat ya materi kita minggu lalu. Dan mudah-mudahan anak-anak Ibu pun semuanya masih ingat secara keseluruhan tentang materi kita minggu lalu ya. Oke, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk menambah semangat kalian ya, supaya kita lebih bersemangat dan lebih bisa konsentrasi saat pelayanan kita hari ini. Ibu ingin kalian melakukan ice breaking
ikuti Ibu ya. Saat Ibu mengatakan tepuk 1, kalian tepuk tangannya 1 kali. Dah. Saat Ibu mengatakan tepuk 2, kalian menepuk tangannya 2 kali ke atas. Ya. Saat Ibu mengatakan tepuk 3, kalian tepuk tangannya 3 kali ke bawah. Sudah paham? Sudah. Oke, yuk kita lakukan sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Oh, 3 kan nggak ada babanya. Yang ada tepuk 3. Berarti kurang konsentrasi ya. Nggak apa-apa semuanya. Yang penting udah semangat kan? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nak, kita akan memasuki materi hari ini. Ibu berharap kalian bisa mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan menampilkan materi kita. Nah, sekarang apa sudah kelihatan di handphone kalian masing-masing? Udah. Udah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Oke. Nah, materi kita hari ini adalah disiplin siswa dalam menaati tata tertib sekolah ya. Ya, ini yang pertama, pembahasan kita adalah pengertian disiplin tata tertib sekolah. Yang kedua ada macam-macam kedisiplinan. Yang ketiga ada disiplin sekolah. Yang keempat ada contoh-contoh disiplin sekolah. Selanjutnya manfaat kedisiplinan di sekolah dan tata tertib yang sering dilanggar. Nah, kita akan bahas pengertian tata tertib sekolah. Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu adalah tata tertib ataupun ketaatan ataupun kepatuhan terhadap peraturan-peraturan, apakah itu di bidang studi ataupun memiliki objek, sistem, dan metode tertentu. Nah, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan disiplin menurut istilah itu adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan norma-norma yang berlaku pada kehidupan. Jadi, pengertian dari tata tertib sekolah itu sendiri apa? Nah, tata tertib sekolah adalah bentuk aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswa sebagai salah satu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan aturan. Jadi, kelengkapan dari pengertian disiplin tata tertib sekolah itu yaitu sikap yang menunjukkan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib yang telah ada dan dilakukan dengan senang hati serta kesadaran diri. Nah, jadi pengertian disiplin tata tertib sekolah yaitu bagaimana sikap kita dalam mematuhi tata tertib yang sudah ada. Khususnya adalah aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah ya. Tata tertib yang sudah ada di sekolah. Nah, kita patuhi, kita ikuti yang diperintahkan dan kita jauhi yang dilarang di dalam tata tertib sekolah. Nah, itu kita sudah menjadikan diri kita disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah seperti itu. Nah, sampai di situ sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini tentang macam-macam kedisiplinan. Yang pertama ada disiplin diri. Disiplin diri itu ada apa aja? Contohnya seperti disiplin waktu, disiplin ibadah, dan lain-lain. Ya, contoh disiplin waktu seperti apa? Kita tepat datang ke sekolah, tepat waktu datang ke sekolah. Yang kedua, disiplin sosial. Nah, disiplin dalam menaati norma dan aturan di lingkungan tempat tinggal. Nah, apa-apa saja peraturan-peraturan di lingkungan tempat tinggal kita, nah itu kita taati dan kita ikuti ya norma-norma di sana selama itu norma-norma itu baik ya. Nah, itu adalah dikatakan dengan disiplin sosial. Ada yang ketiga, disiplin nasional. Nah, disiplin nasional itu apa, Bu?
Nah, sebagai warga Indonesia, kita sudah menyandang status mental bangsa yang tercermin dalam suatu perbuatan di dalam bentuk keputusan dan juga ketaatan bernegara. Jadi, setiap kita warga Indonesia itu sudah bentuk keputusan kita sebagai warga Indonesia dan taat bernegara, mengikuti aturan-aturan negara, aturan-aturan pemerintah, selama itu baik ya. Nah, itu sudah dikatakan dengan disiplin nasional. Ini ada 3 ya, disiplin diri, disiplin sosial, dan disiplin nasional. Nah, materi selanjutnya yaitu disiplin sekolah. Nah, disiplin sekolah itu apa, Bu? Nah, ini pengertiannya. Disiplin sekolah itu sebagai rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan bertanggung jawab atas segala hal yang diperbuat di lingkungan sekolah. Nah, saat kalian melakukan apapun di lingkungan sekolah, itu kalian lakukan dengan rasa taat, dengan rasa patuh kalian, dengan rasa tanggung jawab kalian. Nah, itu dikatakan dengan disiplin sekolah. Ya, selama apapun yang kalian kerjakan itu itu adalah nilai yang dipercaya oleh lingkungan sekolah dan kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan, itu dikatakan dengan disiplin sekolah. Contohnya apa, Bu? Seperti disiplin sekolah, pakai seragam yang sesuai dengan aturan sekolah ya, memakai atribut dengan lengkap. Nah, anak-anak Ibu masih banyak ya, Ibu kelihatannya yang masih lupa bawa dasi, lupa bawa topi. Di sini masih ada? Nah, di kelas ini masih ada yang lupa bawa dasi lah, lupa bawa topi, masih ada? Enggak. Enggak, Bu. Nah, ada yang masih ada yang sudah mantap ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sering lupa kelengkapan atributnya setelah ini sudah tidak lagi ada lupa-lupanya ya. Sudah disiplin dalam memakai seragamnya. Oke, selanjutnya ada contoh disiplin sekolah. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada masuk sekolah tepat waktu. Nah, anak-anak Ibu sudah masuk sekolah tepat waktu? Sudah. Sudah, Bu. Ada, Sudah, Bu. ada yang Ada masih yang belum, ada yang enggak. Oh, ada yang masih terlambat juga ya. Deh, mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi yang terlambat. Semuanya sudah tepat waktu ke sekolah ya, ya nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, yang kedua melaksanakan jadwal piket. Nah, ini jadwal piket itu biasanya kalian melaksanakannya di pagi hari ya kan, membersihkan kelas ya kan. Ya. Dan masih juga ada siswa-siswa Ibu, terutama yang laki-laki, yang tidak mau membantu temannya padahal dia juga satu jadwal piket dengan teman lainnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Ical, Sadia harus membantu temannya ya, membuang sampah lah misalnya ya, ataupun mengangkat kursi supaya teman-teman perempuannya bisa menyapu, membersihkan kelasnya dengan mudah ya. Kerjasama ya, harus kerjasama antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam menjalankan jadwal piketnya. Nah, contoh disiplin sekolah yang ketiga di sini membuang sampah pada tempatnya. Nah, ada tempat sampah nggak di kelas kalian? Ada. Ada, Bu. Iya, banyak sekali tempat sampah kan, supaya sampah tidak lagi ada bertebaran di mana-mana. Jadi sampah itu sudah pada tempatnya. Dimanapun kalian berada, kalau misalnya kalian punya sampah dari sisa makanan kalian, nah itu kalian harus mencari tempat sampah untuk dibuang sampahnya. Tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan, ya. Iya, Bu. Ya, siap Iya, Bu. siap menjadi kelas yang bersih, siap menjadikan sekolah kita yang bersih, siap? Siap. Ya, Bu. Oke. Nah, yang selanjutnya ini duduk dengan rapi. Maksudnya apa? Selama pembelajaran berlangsung, anak-anak Ibu yang perempuan maupun yang laki-laki itu duduklah dengan rapi di kelas. Nggak ada lagi yang gerak-gerak ke kanan, ke kiri, ya. Hargai gurunya di depan sedang mengajar. Jadi, selama proses pembelajaran, kalian harus duduk dengan rapi. Nah, jika misalnya ada yang mau dipinjam ataupun mau apa, minta izin dulu sama guru yang sedang mengajar, oke? Supaya apa? Supaya ya pembelajaran di dalam kelas kalian itu bisa berjalan dengan lancar. Gurunya bisa menjelaskan dengan baik, dengan secara keseluruhannya kalian bisa memahami apapun pembelajaran di dalam kelas. Itu tujuannya. Selanjutnya, contoh disiplin sekolah yaitu izin jika ingin keluar kelas atau berhenti mengikuti pelajaran. Nah,
Ini, tidak ada lagi yang keluar masuk kelas tanpa izin guru. Sebentar-bentar, Bu, saya mau beli pulpen, Bu. Saya mau beli minum, Bu. Saya mau ke WC, Bu. Ya, nah itu nggak ada lagi alasan-alasan itu ya. Ya, Bu. Sudah Iya, Bu. ke kamar mandi, nah itu baru bisa minta izin kepada guru yang sedang mengajar, terus pergi ke kamar mandi. Tapi jika minta izin mau beli permen lah, mau ke kelas sana lah, mau pinjam buku, nah itu semuanya harusnya sebelum masuk kelas itu semuanya sudah selesai, ya. Iya, Bu. Mau mau BAK, mau BAB, nah itu sudah selesai sebelum sebelum kita memulai pembelajaran. Mau beli buku, mau pinjam pulpen, itu sudah selesai sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi saat pembelajaran berlangsung, kita tidak ada lagi yang meminta izin keluar kelas, ya. Sudah bisa Iya, Bu. mengikuti pembelajaran sampai sampai habis, sampai selesai. Nah, selanjutnya ada tidak membuat gaduh. Itu merupakan contoh disiplin sekolah juga loh. Anak-anak ibu masih ada yang membuat gaduh di kelas. Masih ya, masih ada yang mengganggu temannya. Masih, cuma kebanyakan cowok. Masih. Nah, setelah ini nggak ada lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, selanjutnya ada menaati peraturan sekolah. Baiklah, jadi keseluruhan peraturan sekolah itu harus ditaati selama kita menjadi siswa ataupun selama kita menjadi bagian dari sekolah tersebut. Ya, Ya, khusus Bu. nih dari di sekolah. Kalau misalnya di rumah gimana, Bu? Di rumah kita juga punya aturan, ya kan? Jadi kita harus mentaati peraturan di rumah. Peraturan yang dibuat siapa, Bu? Peraturan yang dibuat oleh ayah ibu kita di rumah, orang tua kita di rumah. Nah, peraturan di tempat mengaji juga, di tempat-tempat balai-balai agama juga. Nah, kalian harus mengikuti peraturan-peraturan di sana. Nah, materi selanjutnya ada manfaat kedisiplinan di sekolah. Bu, apa saja Bu manfaat-manfaatnya Bu kalau kita disiplin sekolah? Nah, salah satunya yang pertama mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan dalam belajar. Nah, jika kalian disiplin, maka kalian akan mudah memahami pelajaran, maka kalian akan berhasil, kalian akan mudah mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, mendidik dan membina serta sebagai pengendali perilaku kalian. Jadi saat kalian sudah menjadi diri yang disiplin, maka secara otomatis itu akan mendidik kalian dan sebagai pengendali perilaku kalian kepada hal-hal yang negatif misalnya. Itu kalian bisa mengendalikan sendiri jika kalian sudah menerapkan kedisiplinan. Nah, yang selanjutnya ada mudah menyesuaikan diri. Kalian jika sudah menerapkan disiplin, maka kalian akan mudah menyesuaikan diri dengan siapapun. Apakah itu dengan orang yang lebih tua, apakah itu orang kelas 3 ataupun sama-sama kelas 2 atau di kelas 1, kalian akan mudah dengan guru-guru. Nah, kalian akan mudah menyesuaikan diri kalian. Akan mudah berbaur dengan siapa saja. Nah, materi selanjutnya ini manfaatnya berguna bagi pengembangan bakat minat, cita-cita serta menunjang keberhasilan siswa. Otomatis ya, kalau kita disiplin, otomatis kita akan mudah mengembangkan bakat minat kita. Akan mudah mencapai cita-cita kita, akan mudah menunjang keberhasilan kita, ya. Itu semuanya berkat kalian menerapkan disiplin di sekolah. Bakat minat kalian akan mudah saja mengembangkannya, ya. Itu. Selanjutnya ada keberhasilan karir siswa. Nah, jika kalian sudah disiplin, maka kalian akan mudah berhasil dalam karir kalian. Karir kalian itu maksudnya apa? Setelah kalian sudah selesai menginjak pendidikan umum, ya. Nah, nantinya kalian akan merasakan jenjang karir masing-masing. Nah, jika kita sudah terbiasa disiplin, maka kita akan mudah juga dalam berkarir, seperti itu ya. Selanjutnya ada menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi warga sekolah. Nah, jika anak-anak ibu disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah, maka akan terciptanya ketertiban di sekolah kita. Coba lihat sekarang, ketertiban di sekolah kita apakah setiap hari tertib? Enggak. Enggak, ada aja kasus-kasus, ya kan? Apakah Ya. kita merasa nyaman kalau nggak tertib? Enggak. Enggak, itu kenyamanan Merasa kita terganggu. terganggu. Iya, keamanan bagi warga sekolah juga terganggu. Itu dikarenakan kita tidak disiplin. Tapi jika kita sudah menerapkan disiplin di sekolah, maka kita akan merasakan kenyamanan dan keamanan
ya bagi warga sekolah, apa bagi kalian sebagai siswa maupun bagi kami sebagai guru, kami akan nyaman dan aman dalam memberikan pendidikan kepada kalian, gitu. Nah, selanjutnya ada pendidikan karakter dapat diterapkan dengan baik, menghasilkan siswa yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Nah, jika disiplin di sekolah diterapkan dengan baik, maka kalian akan menjadi siswa-siswa yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Ya, kalian akan memiliki sikap akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya, yang sangat diharapkan sama orang tua kalian, yang sangat diharapkan oleh guru-guru di sekolah. Ya, itu manfaat kedisiplinan. Yang terakhir ada terlaksananya program-program pendidikan dan tujuan pendidikan secara optimal. Nah, otomatis jika semuanya disiplin anak-anak ibu, maka program-program pendidikan dan tujuan pendidikan itu akan bisa dicapai dengan baik dan secara optimal. Nah, materi selanjutnya ada tata tertib yang sering dilanggar. Nah, apa saja? Keterlambatan yang pertama. Yang kedua, absen hingga beberapa hari tanpa keterangan. Tidak memakai atribut lengkap. Memakai make up bagi perempuan, rambut gondrong, membawa HP ke sekolah, mencontek, membuang sampah sembarangan, merusak keindahan dan fasilitas sekolah. Ini ada sebagian tata tertib yang sering dilanggar ya. Nah, keterlambatan. Ibu mau tanya nih sama kalian. Masih ada yang terlambat? Tadi masih ya? Pernyataannya tadi masih ya. Masih, Bu. Tapi rata-ratanya di kelas ini sudah berkurang lah ya. Sudah Iya, Bu. banyak yang sadar akan disiplin datang dengan tepat waktu. Nah, absen hingga beberapa hari tanpa keterangan. Ini apa? Banyak sekali. Tidak ada kabar. Jika sakit, ya nak, hubungi wali kelasnya ataupun orang tua datang ke sekolah. Minta izin ya, supaya tidak dibuat apa di absennya. Ini sangat berpengaruh ya nak, Iya, Bu. untuk menaikkan kelas kalian, untuk kelulusan. Absen itu sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya tidak memakai atribut lengkap. Nah, seragam pakai secara lengkap, atributnya topi, dasi, sepatu hitam. Nah, itu sudah lengkap kalian pakai. Tidak ada yang lagi memakai sandal ke sekolah ya. Sandal itu kalian pakai di kampung, bukan di sekolah. Di sekolah ada seragamnya ya, sudah diatur semuanya. Itu suara apa? Tolong ya. Tidak ada yang diangkat-angkat HP-nya. Nah, selanjutnya tata tertib yang sering dilanggar, memakai make up yang berlebihan. Nah, ini bagi perempuan. Kemarin itu ada kami razia tas ya, guru-guru. Jadi kami banyak mendapatkan lipstik di tasnya. Nah, ini perempuan ya. Kadang-kadang waktu datang ke sekolah itu ada yang dipanggil. Bibirnya lebih merah dibanding gurunya. Nah, itu sudah memakai make up yang berlebihan. Karena kenapa? Karena masih sebagai siswa ya nak, belum pantas memakai make up yang berlebihan seperti itu. Nah, di anak-anak ibu ada yang tertangkap kemarin membawa lipstik ya? Enggak, Bu. Oh, kelas kalian nggak ada ya? Enggak ada, Bu. Kelas lainnya. Iya. Nah. Kebanyakan kelas 3, Bu. Oh iya ya, kelas 3. Nah, rambut gondrong selanjutnya. Bagi laki-laki, nih kemarin udah razia rambut juga, banyak sekali udah yang panjang-panjang. Rambutnya baru dipotong padahal baru dipangkas, tapi masih juga panjang di bagian atas ini. Nah, itu kena razia. Sekarang coba lihat teman-teman yang laki-laki kalian, udah rapi semua kan? Nah, udah rapi semua. Udah. Nah, rupanya orang tuh minta pangkas gratis ya di sekolah. Yang selanjutnya ada membawa HP ke sekolah. Nah, siapa ada membawa HP ke sekolah? Udah pernah ketangkap juga? Belum. Bu, belum Pernah, Bu. Nggak pernah. Enggak, Bu. Ya. Ada pernah bawa HP misalnya untuk kegiatan belajar? Ada? Enggak, Bu. cuma pas acara aja. Apa? Bawa HP-nya pas acara aja. Oh gitu, acara-acara peringatan ya. Enggak, Bu. Oke. Nah, itu dilarang ya membawa HP ke sekolah jika tidak ada kepentingannya dengan pembelajaran. Kecuali ada diperintahkan oleh guru pembelajaran apa misalnya gitu kan, membawa HP, nah itu boleh. Tapi HP-nya disimpan oleh gurunya, tidak boleh dipegang sama kalian di dalam kelas. Saat kegiatan berlangsung baru nanti HP-nya bisa kalian manfaatkan untuk belajar, seperti itu. Itu boleh. Nah, selanjutnya mencontek. Apakah boleh mencontek? Tidak. Nah, apakah anak-anak ibu masih ada yang mencontek? Enggak. Enggak, alhamdulillah.
Hadiah masih. Nah, setelah ini harus diberantas tuh jiwa-jiwa mencontek ya. Nggak ada Iya, lagi Bu. yang mencontek ya. Nah, selanjutnya membuang sampah sembarangan. Nah, ini tata tertib yang sering juga dilanggar. Sering buang sampah sembarangan. Padahal tong sampah sudah di mana-mana tuh. Jadi kita sebagai warga sekolah khususnya harus kita jaga keindahan sekolah kita jaga fasilitas sekolah kita ya. Nah, itu salah satu eh, kita mencintai apa namanya? Sikap kita dalam menjaga memelihara sekolah kita. Salah satunya membuang sampah sembarangan supaya keindahan sekolah kita tetap terjaga. Karena di sini merusak keindahan dan fasilitas sekolah itu termasuk tata tertib yang sering dilanggar juga. Oke, terima kasih. Itulah materi kita hari ini ya. Hmm, baiklah. Sekarang Ibu mau tanya ini, siapa yang mau bertanya tentang materi kita hari ini yang sudah Ibu jelaskan? Ibu kasih waktunya, silahkan. Windy ya? Bu, Iya, silakan Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mengapa kita harus mematuhi tata tertib sekolah? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, anak-anak Ibu semuanya. Ini untuk kalian semuanya. Kenapa kita harus mematuhi tata tertib sekolah? Nah, sebelum Ibu jawab, Ibu mau tanya juga nih. Nah, Ya. orang yang terlambat sekolah, ya contohnya, apakah mereka diberikan sanksi? Diberi. Kena sanksi ya kan? Kena hukuman ya kan? Ya, Bu. Mencabut rumput, membersihkan WC ya kan? Nah, Ya, Bu. itu salah satu akibat mereka tidak mematuhi tata tertib Sekolah. Makanya, jadi dia anak-anak yang terlambat bisa telat masuk belajar. Rugi kan? Udah berjalan Rugi. 30 menit, dia telat masuk ke kelas karena mengikuti sanksi yang diberikan. Nah, itu salah satunya Windy. Kenapa kita harus mematuhi tata tertib sekolah? Supaya kalian itu belajar. Mohon maaf, coba dimatikan dulu mic-nya. Ya. Salah satunya kenapa kalian harus mematuhi tata tertib sekolah, yaitu supaya kalian itu belajar dengan baik, dengan nyaman, ya, tidak ada hambatan-hambatan yang kalian hadapi. Seperti mendapatkan sanksi-sanksi itu sangat mengganggu proses pembelajaran kalian, ya kan? Kalian bisa tinggal beberapa pembelajaran karena melaksanakan sanksi-sanksi akibat perilaku kalian tidak mematuhi tata tertib. Nah, supaya pembelajaran kalian berlangsung dengan baik, tujuan pembelajaran kalian dapatkan dengan optimal, maka perlulah kalian itu harus mematuhi tata tertib sekolah. Sudah paham, Windy? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah video contoh dari perilaku yang tidak disiplin ya. Lagi udah jam berapa ini? Working through the day, now I gotta make a stack. Running hustle and make up for the things that I like. Put my time, money, blood, sweat, tears to the limit. I'ma make it out of secret, just give me a minute. I'll be stacking stacks on stacks in my mind all day. Gotta find a way to turn this to reality. I can see it all in my mind so vividly. Rapping noise at the best of the industry. Wanna fuck with me, I'ma push you on your Kece. Pak, jam berapa ini? Kenapa telat? Ganti gula ng balik. Nah, sini, kamu saya tunggu di sini ya. Anak-anak, perilaku seperti ini jangan ditiru ya. Udayakan disiplin.
Oke, budayakan disiplin. Nah, itu adalah contoh dari salah satu perilaku tidak mematuhi tata tertib sekolah, ya kan? Nah. Ya. Nah, menurut kalian dia dari video tadi itu ada kerugiannya nggak? Ada. Ada. Dia bisa mengikuti pelajaran apa nggak? Enggak. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Bu. Karena kenapa? Karena dia diberikan Sanksi. sanksi, suruh berdiri di depan kelas sehingga dia tidak bisa mengikuti pelajaran di dalam kelas, ya kan? Nah, itu Ya. salah satunya dia sudah rugi loh, pagi-pagi datang terlambat dan rugi tidak bisa mengikuti pembelajaran di jam pertama ya. Nah, Ya. selanjutnya, anak-anak Ibu, Ibu akan memberikan sebuah proyek untuk kalian ya. Coba kalian dengarkan baik-baik. Jadi topik tugasnya itu adalah aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu. Nah, ini Ibu akan share apa namanya tabel penulisan proyeknya ya. Nah, apa sudah kelihatan di handphone kalian? Udah. Oke. Udah, Bu. Jadi topik dari proyek kalian adalah aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu. Nah, kalian menuliskan pengalaman diri kalian yang kurang disiplin selama ini terhadap mematuhi tata tertib sekolah dan kalian tuliskan juga penyebabnya kenapa kalian tidak disiplin, ya. Kalian tuliskan di tabel kebiasaan lama ini. Nah, setelah itu kalian tuliskan juga rencana disiplin diri kalian terhadap tata tertib yang pernah kalian langgar ya. Nah, kalian buatkan di kebiasaan baru. Apa rencananya supaya kalian mendisiplinkan diri kalian? Ya, kalian tuliskan di kebiasaan baru dengan cara-caranya seperti apa? Kalian tuliskan di sini, tabel kuning ini ya. Tabel biru ini kalian tuliskan kebiasaan lama. Nah, kalian tuliskan di kertas origami yang sudah kalian siapkan. Sudah paham sampai di situ proyeknya? Udah. Oke. Nah, sekarang Ibu berikan waktu untuk mengerjakan tugasnya ya, Nak. Selama 5 menit ke depan. Setelah itu, nanti kita akan kalian akan mempresentasikan hasil dari proyek kalian ya. Ya, Bu. Oke, sekarang silakan kerjakan selama 5 menit. Silakan. Oke, apakah sudah selesai? Udah, Bu. Waktunya sudah, Bu. Udah, Bu. Iya, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Dan sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari proyek kalian. Sekarang Ibu memberikan waktu kepada kalian. Siapa yang akan tampil pertama untuk mempresentasikan hasil proyeknya? Putri Irda Rahima. Ya, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Irda. Saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat. Kebiasaan lama terlambat ke sekolah menyebabkan begadang main sosmed hingga tidur telat dan bangun pagi telat. Kebiasaan lama 2, memakai makeup berlebihan penyebabnya merasa diri terlihat besar, ingin terlihat cantik. Kebiasaan lama 3, saya mencontek saat mengerjakan tugas di dalam kelas. Penyebabnya tidak memperhatikan guru menjelaskan sehingga tidak memahami tugas yang akan diselesaikan, bercerita saat guru menjelaskan pelajaran. Kebiasaan baru saya tepat waktu ke sekolah, caranya tidur malam dengan cepat dan bangun pagi dengan cepat juga. Kebiasaan baru saya 2, tidak memakai makeup berlebihan, caranya bersyukur dengan fisik diri dan merasa nyaman dengan makeup yang seadanya. Cuman memakai bedak sekedarnya ke sekolah bagi perempuan. Kebiasaan baru saya 3, mengerjakan tugas atau soal dengan mandiri tanpa mencontek, caranya memperhatikan dan mendengarkan guru menjelaskan pelajaran di kelas sehingga mudah memahami pelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Putri. Berikan aplausnya ya. Bagus sekali presentasinya. Nah, sekarang silakan bagi yang ingin bertanya kepada Putri,
Ibu berikan waktu, siapa yang ingin bertanya? Sahara. Oke, Sahara, silakan Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Putri Irda. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan lama kita yang kurang disiplin menjadi disiplin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kalau menurut saya, supaya kita konsisten, kita harus mengontrol perilaku kita sendiri, khususnya dalam disiplinkan diri. Misalnya, kalau saya begadang main game, saya akan kesiangan bangun pagi dan terlambat ke sekolah. Sehingga kita tidak jadi begadang dan besoknya kita akan tepat waktu ke sekolah. Terima kasih. Oke, bagaimana Sahara? Bisa diterima jawaban dari Putri? Bisa, Bu. Oke, terima kasih Putri, terima kasih Sarah. Nah, selanjutnya presentasi yang kedua ya. Siapa yang bisa menampilkan presentasi keduanya? Oke, Naya, silakan Naya, Nayatul Afzal. Kebiasaan lama, terlambat ke sekolah, penyebabnya tidur larut malam, bergadang main game sampai larut malam hingga lupa waktunya tidur. Kebiasaan baru, tepat waktu ke sekolah. Caranya tidur malam dengan cepat, tidak begadang main game sehingga mudah bangun pagi lebih cepat. Kebiasaan lama, 2. Tidak memakai atribut dengan lengkap atau lupa memakai dasi, topi, dan lain-lain. Penyebabnya tidak menyimpan atribut pada tempatnya sehingga tidak bisa menggunakan atribut saat mau pergi ke sekolah. Kebiasaan baru memakai atribut dengan lengkap. Caranya menyiapkan atribut sekolah dari semalam sebelum besok ke sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Naya. Bagaimana Sahara? Bagaimana yang lainnya? Apa ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya, Nak? Oh, Suci Rahma. Silakan Suci Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepadanya, bagaimana supaya kita konsisten dalam mendisiplinkan diri kita? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah. Kalau menurut saya, harus jawab dengan niat dulu. Setelah itu, berjanji sungguh-sungguh menerapkan disiplin. Dan bisa ditambahkan dengan membuat list disiplin diri dan ditempel di kamar sehingga kita lebih bersemangat dalam mendisiplinkan diri. Oke, beri aplaus untuk Naya atas presentasi dan jawabannya ya. Bagus sekali. Nah, bagaimana Suci, bisa diterima jawaban dari Naya? Ya, Bu, bisa, Bu. Oke, terima kasih Naya dan Suci. Baiklah, presentasi kita sudah selesai. Proyek kalian bagus sekali. Ibu mau kalian semuanya mengangkat hasilnya, hasil dari proyek kalian ke kamera masing-masing. Ibu mau lihat ya. Oke. Saldi, Ical, Sahara. Iya. Oke, terima kasih. Turunkan kembali ya, Nak. Nah, oke. Sekarang waktunya kita menyimpulkan dari materi kita hari ini ya. Nah, tentang pengertian dari disiplin tadi ya. Kalian itu harus memiliki sikap ya, sikap yaitu sikap taat dan patuh atas aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah, ya kan? Nah, kalian harus bertanggung jawab dengan perilaku-perilaku kalian yang ada di sekolah. Yang kedua, ada macam-macam disiplin. Tadi ada 3. Ada apa aja? Yang pertama disiplin. Ada disiplin di diri. Yang kedua ada disiplin sosial. Ya, yang ketiga ada disiplin nasional. Nah, contoh dari video tadi itu adalah perilaku disiplin di sekolah. Apa perilaku yang tidak disiplin? Perilaku tidak disiplin. Iya, betul sekali. Perilaku yang tidak disiplin. Nah, jadi kalian sudah membuat rencana kalian. Jadi kalian sudah membuat rencana di mendisiplinkan diri kalian di proyek kalian masing-masing tadi kan? Nah, itu harus kalian terapkan nantinya, ya. Sudah bisa? Setelah kita tahu manfaat-manfaat dari disiplin, kalian akan berupaya menerapkan disiplin diri sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kalian buat sendiri, oke? Oke. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mendapat periksa hari ini? Baik, Bu, nggak? semangat. Senang. Semangat ya, senang ya, senang semuanya.
Nah, Nah, Ical senang nggak mendengar materi hari ini? Senang, Bu. Oke. Nah, bagaimana? Apakah ada manfaatnya materi hari ini untuk kalian? Ada, Bu. ada. Ya, oke ya. Terima kasih. Oke. Nah, materi kita yang akan datang, ya nak, itu kita akan membahas tentang tindak lanjut dari pelayanan bimbingan klasikal kita hari ini, ya. Nah, Ibu akan memberikan link untuk lembar kerja ke grup kita. Ibu akan mengirimkan link LKPD-nya ke grup WhatsApp kita. Nanti kalian mengisi LKPD tersebut dan mengirimnya kembali. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah. Sudah, Bu. Oke, Ibu akan juga mengirimkan tentang evaluasi prosesnya di di grup kita ya. Ya, Bu. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membacakan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Oke. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.